Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Kafiuddin Al-Jamili, kelas AFI B, nomor NIM 2004016055. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Barat yang diampu oleh beliau Ibu Wawai Sadia MPhil. Baik, pada kesempatan video ini saya mengambil tema tentang lingkungan. Bicara tentang lingkungan sangatlah berkaitan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Lingkungan sendiri merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kehidupan manusia, yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya, atau bisa diidentifikasikan sebagai sumber daya yang keberadaannya ikut serta dalam menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, baik itu manusia ataupun yang lainnya. Karena lingkungan merupakan faktor yang paling menentukan untuk kehidupan manusia, terutama semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pembahasan yang terbaru dan paling mutakhir di dalam filsafat adalah ekofenomenologi. Di dalam ekofenomenologi kita melihat argumentasi-argumentasi yang berupaya untuk menyentuh dan menggabungkan bagaimana dari membentuk pengetahuan kita dapat menghasilkan sikap etis, sikap yang lebih baik, sikap yang adil, sikap yang etis terhadap alam. Begitu juga dengan bagaimana manusia membentuk eksistensi atau identitasnya. Tentunya ini pembahasan yang sangat filosofis, karena menyangkut dengan bagaimana manusia memahami tempatnya di dunia. Tokoh utama yang bisa saya kaitkan di sini adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger di dalam Being in the World atau manusia di dalam dunianya menekankan bahwa ketergantungan manusia pada alam bukan hanya soal yang menyangkut keseharian kita. Kita mengandalkan dan sangat tidak terpisahkan dari menikmati atau hidup dari alam itu sendiri dan hasil-hasil buminya. Di luar dari kebutuhan-kebutuhan mendasar, manusia juga sangat tergantung jati dirinya dengan alam, mentalitasnya dengan alam, psikologisnya dengan alam. Apa yang dimaksud Martin Heidegger di sini adalah alam membentuk siapa manusia itu, dan ketidakseimbangan tentunya akan menghasilkan manusia yang tidak bahagia. Dia akan menghasilkan manusia yang merasa terasing. Dia juga akan menghasilkan manusia yang tidak otentik karena faktor lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dapat kita simpulkan menurut pandangan atau pemikiran dari Martin Heidegger tersebut terhadap lingkungan. Jika meneruskan pola hidup yang semacam ini, apa yang sesungguhnya akan terjadi kepada manusia ataupun makhluk hidup yang ada di seluruh muka bumi ini? Ya, terutama manusia itu sendiri yang merupakan khalifah di bumi ini. Jika kita meneruskan pola hidup yang semacam ini, apa yang sesungguhnya terjadi? Tidak saja manusia merusak alam, tetapi sesungguhnya dia menyakiti dirinya sendiri atau bahkan terhadap sesama makhluk hidup lainnya seperti pohon atau dan alam, bahkan segala sesuatu yang berada di sekitar kita dapat merasakan dampaknya dari pola hidup yang semacam itu tadi. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema lingkungan dan keterkaitannya dengan pemikiran tokoh filsuf barat, terutama tokoh yang saya pilih yaitu Martin Heidegger.
Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan atau bahkan salah dalam pengertiannya, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.